Hari ini, kita akan menyelam ke dalam salah satu babak paling menegangkan dalam sejarah Indonesia, Operasi Trikora, atau yang kita kenal sebagai Perjuangan Pembebasan Irian Barat. Ini bukan sekadar cerita militer, tapi sebuah saga diplomasi, intrik internasional, dan semangat nasionalisme yang membara. Mari kita putar waktu kembali ke tahun ke-1949. Dalam konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi ada satu masalah besar. Status Irian Barat atau Papua ditunda penyelesaiannya. Belanda berjanji akan membahasnya dalam 1 tahun. Namun, tahun demi tahun berlalu, janji itu tak kunjung ditepati. Bagi Indonesia, Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Nusantara, warisan dari Majapahit. Bagi Belanda, wilayah itu kaya akan sumber daya alam dan menjadi simbol sisa kejayaan kolonial mereka. Presiden Soekarno dan pemerintah Indonesia awalnya menempuh jalur diplomasi. Berkali-kali isu ini dibawa ke PBB, tapi selalu gagal mendapatkan dukungan mayoritas. Frustrasi memuncak. Belanda justru semakin keras kepala, bahkan berencana membentuk negara boneka bernama Negara Papua pada 1 Desember tahun 1961. Lengkap dengan bendera bintang kejora. Ini adalah tamparan keras bagi Indonesia. Bagi Soekarno, kesabaran sudah habis. Diplomasi gagal, saatnya konfrontasi. Tepat pada 19 Desember tahun 1961, di alun-alun utara Yogyakarta, di hadapan lautan manusia, Soekarno dengan suara berapi-api mengumandangkan Trikomando Rakyat, atau Trikora. 3 perintahnya sangat jelas. Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Gema Trikora mengguncang seluruh negeri. Semangat ganyang Malaysia yang nantinya muncul, akarnya ada di sini. Jutaan sukarelawan, dari pemuda hingga orang tua, mendaftarkan diri. Militer Indonesia mulai bergerak. Dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Misi utamanya adalah infiltrasi dan menciptakan kantong-kantong gerilya untuk menunjukkan kehadiran Indonesia di tanah Papua. Tapi ini bukan misi yang mudah. Medan Papua sangat ganas, hutan lebat, rawa-rawa mematikan, dan gunung-gunung terjal. Pasukan Belanda, dengan persenjataan modern dan penguasaan medan, siap menyambut mereka. Fase pertama operasi, infiltrasi, memakan banyak korban. Salah satu peristiwa paling heroik dan tragis adalah pertempuran Laut Aru pada 15 Januari tahun 1962. Kapal MT BRI Makan Tutul yang dipimpin oleh Komodor Yosudarso berhadapan dengan kapal perusak Belanda yang jauh lebih besar dan kuat. Terjepit, Yosudarso membuat keputusan heroik. Ia memerintahkan kapalnya untuk maju, melakukan manuver pengalihan agar 2 kapal lainnya bisa lolos. Seruannya yang legendaris, "Kobarkan semangat pertempuran," menjadi kata-kata terakhirnya sebelum kapalnya tenggelam dihantam tembakan musuh. Pengorbanan Yosudarso tidak sia-sia, semangat juang para prajurit justru semakin berkobar. Di panggung dunia, situasinya juga memanas. Perang dingin sedang di puncaknya. Indonesia, di bawah Soekarno, punya hubungan yang sangat erat dengan Uni Soviet. Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet, melihat ini sebagai kesempatan. Bantuan militer besar-besaran mengalir ke Indonesia, kapal perang modern, kapal selam kelas Whiskey, pembom strategis Tupolev Tu-16, dan jet tempur MiG-21. Dalam waktu singkat, Angkatan Udara Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di belahan bumi selatan. Rencana besar pun disusun, Operasi Jayawijaya. Ini bukan lagi sekadar infiltrasi, tapi invasi skala penuh. Puluhan ribu pasukan, gabungan darat, laut, dan udara, disiapkan untuk menyerbu Biak, pusat kekuatan Belanda. Indonesia serius, mereka siap berperang habis-habisan. Ancaman inilah yang akhirnya membuat Amerika Serikat panik. Presiden John F. Kennedy tidak ingin ada perang besar di Asia Tenggara yang bisa menyeret Uni Soviet dan Amerika ke dalam konflik langsung. Ia khawatir Indonesia akan jatuh sepenuhnya ke pelukan komunis. Kennedy menekan Belanda dengan keras. "Selesaikan ini sekarang, atau kalian akan menghadapinya sendirian." Begitulah kira-kira pesannya. Akhirnya, di bawah tekanan berat dari sekutunya sendiri, Belanda melunak. Diplomasi kembali dibuka, kali ini dengan mediasi seorang diplomat Amerika bernama Ellsworth Bunker. Bunker mengajukan proposal yang cerdas. Belanda menyerahkan Irian Barat ke otoritas eksekutif sementara PBB atau NTIA, yang kemudian akan menyerahkannya kepada Indonesia. Sebagai kompensasinya, Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA pada tahun 1969 untuk memberi kesempatan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Meskipun klausul PEPRA ini menjadi kontroversi di kemudian hari,
Pada saat itu, proposal ini diterima oleh kedua belah pihak. Pada 15 Agustus tahun 1962, Perjanjian New York ditandatangani. Perang berhasil dihindari di menit-menit terakhir. Pada 1 Mei tahun 1963, bendera merah putih akhirnya berkibar secara resmi di seluruh Irian Barat, dan wilayah itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi, apa dampak dari semua ini? Pertama, Trikora adalah puncak keberhasilan politik konfrontasi Soekarno. Ini memperkuat citranya sebagai pemimpin dunia ketiga yang berani menantang kolonialisme. Kedua, operasi ini menunjukkan betapa masifnya modernisasi militer Indonesia pada saat itu, yang ironisnya juga meninggalkan utang besar pada Uni Soviet. Ketiga, dan yang paling penting, keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke akhirnya terwujud. Kisah Trikora adalah pelajaran berharga tentang kombinasi maut antara diplomasi yang gigih, kekuatan militer yang mengancam, dan keberanian para pahlawan di medan perang. Ini adalah bukti bahwa ketika sebuah bangsa bersatu untuk satu tujuan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sejarah bangsa kita penuh dengan cerita-cerita luar biasa seperti ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.